Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peaceful for you. Alhamdulillahilladzi anara quluba fi ibadihil muttaqin binuri kitabihil karim wa ja'alal qur'ana shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun karim. My students of Min 1 Temanggung, welcome to Safir Ramadan Min 1 Temanggung 1444. Selamat datang di program Safir Ramadan Min 1 Temanggung. Pada kesempatan kali ini Pak Nur akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul The Benefit of Being Patient. The Benefit of Being Patient. Hikmah berperilaku sabar. Para pemirsa Safir Ramadan, sabar berasal dari bahasa Arab sobaro yasbiru. Sobaro yasbiru yang berarti menahan, to refrain, menahan. Sedang yang dimaksud secara istilah adalah sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Menahan diri dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan demi mendapatkan ridha Allah. Sedangkan menurut Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, sabar mengandung 3 aspek. Yang pertama, orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah yang sangat banyak sekali itu harus kita kerjakan dengan sabar. Kita sebagai hamba Allah harus melaksanakan perintah Allah dengan sabar, dengan melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, menurut Imam Ghazali yang dipanggil oleh orang barat Al-Ghazal. Yang kedua adalah sabar dalam menghindari, mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang maksiat. Islam mengajarkan, melarang untuk melakukan satu mesti ada manfaatnya. Nah, kita harus bersabar menghindari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Nah, ini yang paling berat. Sabar dalam menerima takdir Allah. Sebagai orang Islam dalam kehidupan ini, kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak seperti apa yang kita dapatkan. What we want is not like what we get. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak seperti apa yang kita dapatkan. Sehingga orang merasa sedih, sad,
merasa kecewa, putus asa dan lain-lain. Tetapi dalam Islam, apapun yang dilakukan oleh orang Islam itu hebat. Itu bedanya. Orang Islam ketika mendapatkan rezeki, mendapatkan cobaan, itu senantiasa menjadi amal soleh. Beda dengan orang non-Islam. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ajaba li amril mu'minin. Ajaba li amril mu'minin. Inna amruhu kulluhu khairun. Ida asobathu sara'u syakaro. Ida asobathu sara'u syakaro. Fakana lahu khairun. Wa ida asobathu dara'u sabaro. Fakana lahu khairun. Ajabali amril mu'min. Ajaib sekali, aneh. Keadaan orang Islam itu aneh sekali. Ajaba, ajib, aneh. Idza asobatu sara'u. Apabila orang Islam itu mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan nikmat yang banyak, rezeki yang melimpah, syakaro, dia bersyukur. Dia bersyukur, dia menginfakkan semua sebagian hartanya, bukan semua, sebagian hartanya. Fakana lahu khairun. Itu merupakan amal saleh, khairun, kebaikan. Kemudian dilanjutkan dalam hadis itu, wa idza asabatu darra'u. Apabila orang Islam itu ditimpa musibah, kesengsaraan, ditimpa ujian, keluarganya sakit, kurang makan dan lain sebagainya, sabaro, dia bersabar. Dia tidak mengeluh kepada Allah, dia tidak protes pada Allah. Fakana lahu khairun. Itu merupakan khairun, kebajikan. Itu hebatnya orang Islam. Para murid-murid MI 1 Temanggung dan pemirsa Safi Ramadan yang berbahagia. Setiap perintah Allah itu pasti ada manfaatnya. Pemirsa Safi Ramadan min 1 Temanggung yang berbahagia. Allah memerintahkan dalam Al-Quran itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Di samping itu Allah melarang kita melakukan satu, mesti ada kebaikan-kebaikan juga. Kenapa diperintahkan? Karena ada kebaikan. Kenapa dilarang? Ada kebaikan. Nah, di sini sesuai dengan tema kita hari ini, the benefits of being patient. Hikmah berperilaku sabar. Orang yang sabar itu apa hikmahnya? Yang pertama, orang yang memiliki sifat sabar, dia akan dimasukkan. He will be entered to the heaven. Orang yang memiliki perilaku sabar, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahqaf 75. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata wa yulaqauna fiha tahiyyatan wassalamat. Orang-orang yang bersabar itu akan diberi ganjaran tempat yang tinggi di surga. Wa yulaqauna, dan akan diterima di surga bitahiyatin, dengan penghormatan dan salam. Kita tahu the last goal, tujuan kita beribadah, puasa seperti bulan ini, sholat, sedekah, berinfak apa? To get heaven, untuk mendapatkan surga. To get the willing of Allah, to get ridha Allah. Mendapatkan ridha Allah, akhirnya masuk surga. Surga itu adalah tujuan terakhir, the last goal for Muslim, tujuan terakhir bagi orang Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang memiliki sifat sabar ini, orang itu akan will appreciate the process. Will appreciate the process. Orang itu akan menghargai proses. Coba anak-anak,
Kita lihat bagaimana petani itu menanam jagung. Kita lihat bagaimana petani itu menanam ketela, menanam padi. Semenjak dia menanam sampai panen, need long time, membutuhkan waktu yang panjang, 3 bulan, 4 bulan. Lebih-lebih kalau menanam tanaman, kayu sengon, dan lain sebagainya, bahkan bertahun-tahun. Nah, orang yang bersabar itu akan menghargai proses. Seperti misalnya nasi, bagaimana proses terjadinya nasi. Dari mulai petani menanam, kemudian memanen, memasak, nah ini membutuhkan proses yang panjang. Sehingga kita menghargai dan kita bersyukur terhadap itu. Yang ketiga, manfaat atau hikmah, benefit orang yang memiliki sifat sabar. Orang itu akan mendapatkan pahala tanpa batas. Akan mendapatkan pahala tanpa batas. The someone having patient behavior will get unlimited reward. The someone having patient behavior will get unlimited reward. Unlimited, tak terbatas. Orang yang memiliki sifat sabar mendapatkan pahala tak terbatas. Kalau orang mendapatkan pahala tak terbatas, dosanya diampuni oleh Allah, akhirnya apa? Go to the heaven. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 10, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, sesungguhnya ini penekanan ini, taukid. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang tak terbatas, unlimited. Selanjutnya, the benefits of being patient. Keuntungan orang yang bersabar adalah orang itu akan dicintai oleh Allah dan orang lain. Orang itu akan dicintai oleh Allah dan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pada Allah, bisobri, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dicintai Allah dan cintai manusia. Coba kita lihat, ketika kalian mau ambil uang di bank, kamu harus antri. Nah, kalau kalian nerobos, tentu tidak disukai. Nah, orang lain pun suka terhadap kesabaran. Ketika anak-anak di lampu merah, traffic light, harus antri. Ketika hijau, boleh berjalan. Ketika merah, harus stop. Akibatnya kalau tidak sabar, lampu merah tetap diterjang, akan mendapatkan kecelakaan, accident. Nah, selanjutnya, the benefit of being patient. Keuntungan atau hikmah orang yang memiliki sifat sabar adalah orang itu akan terhindar dari mengeluh. Akan terhindar dari mengeluh. Will avoid complaint. Will avoid complaint. Nah, sehingga orang tidak banyak mengeluh. Nah, karena mengeluh ini sebenarnya merupakan sifat manusia. Khalaqal insana halu'a. Surat Al-Ma'arij. Manusia diciptakan dalam keadaan mengeluh. Nah, jangan mengeluh. Ketika anak-anak mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, jangan mengeluh. Karena dengan tugas itu Anda menjadi pintar. Nah, saya kira cukup sekian kultum singkat dari Pak Nurholis sebagai closing speech, penutup dari ceramah singkat ini. Yang pertama, be patient, bersabarlah. Karena orang yang bersabar bisa berjalan jauh ke depan. Someone who having patient behavior can walk far away. Someone who having patient behavior can walk far away. Orang yang bersabar bisa berjalan jauh ke depan. Yang kedua, many great things successful
many great things successful because they done patiently. Banyak karya-karya besar berhasil karena dilakukan dengan sabar. Coba kita lihat bagaimana pengumpulan Al-Quran itu oleh Zaid bin Sabit bertahun-tahun. Nah, sehingga kalian harus bersabar karena cita-cita kalian itu panjang sekali. Harus bersabar. Selanjutnya kata Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Don't let yourself become crazy. Don't let yourself become crazy to fulfill your willing. Jangan biarkan dirimu menjadi gila, because to fulfill, karena hanya untuk memenuhi keinginan kamu. Jangan biarkan jadi gila untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat ya. Jadi tema hari ini the benefits of being patient, silakan dicatat. Semoga bermanfaat. Kita tetap selalu berdoa kepada Allah agar Safir Ramadan di masa-masa yang akan datang selalu sukses, dan juga Min Wan Temanggung always success in the future to spread, untuk menyebarkan Islamic religion. Oke. Sekian, billahi taufik wa hidayah, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.